Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fikri Haikal Amin, NIM K8419037 dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi UNS. Tujuan dari pembuatan video pembelajaran kali ini adalah untuk memenuhi tugas strategi belajar mengajar yang diampu oleh dosen Bapak Gufronuddin SPD MSOS. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari sebagai keterampilan dasar mengajar? Mau tahu? Ayo kita langsung menuju ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mungkin sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Jika kata selesai dalam berdoa. Oke, selanjutnya mungkin ini tak terasa ya, ini sudah hari Jumat ya, dimana besok ini sudah weekend dan biasanya hari libur besok nih. Biar semangat, kita jargon dulu. Kalau saya bilang siapa kita, jawabnya orang hebat. Kalau saya bilang semasa Ngawi, jawabnya satu hati, satu visi untuk semasa. Oke, bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Siapa kita? Orang hebat. Semasa Ngawi. Satu hati, satu visi untuk semasa. Oke. Oke, baik. Tak terasa ya, kita hari ini akan mulai pelajaran kembali, yaitu penyimpangan sosial. Oke. Kalian tahu nggak apa tuh penyimpangan sosial? Penyimpangan sosial itu adalah suatu tindakan individu atau kelompok yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat tertentu. Perilaku menyimpang lazim disebut dengan istilah nonkonformitas. Perilaku dan pemikiran individu yang tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi masyarakat. Perilaku menyimpang sendiri dianggap sebagai suatu masalah sosial karena cenderung dapat memicu terjadinya ketidakaturan sosial dan mengganggu sistem stabilitas sosial di masyarakat, seperti itu. Nah, setelah tadi sudah menyinggung mengenai pengertian penyimpangan sosial, saya mau tanya nih kepada Saudara Budi. Saudara Budi, coba sebutkan contoh dari penyimpangan sosial. Oh iya, Pak. Apa suara saya terdengar nggak? Oh iya, terdengar, Budi. Apakah saya harus? Oke. Contoh dari penyimpangan sosial itu berjudi, minum minuman keras, sama tindakan bullying, Pak. Oke, baik. Jadi seperti yang dikatakan Budi tadi ya, betul ya. Contoh dari penyimpangan sosial itu sendiri itu ada judi, mabuk, terus aksi bullying, bahkan ada lagi yang namanya prostitusi seperti itu. Nah, bentuk penyimpangan sosial sendiri itu selanjutnya itu bisa dikategorikan, ada lagi bentuk penyimpangan sosial. Nah, di mana dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada penyimpangan individu, suatu kondisi di mana individu atau orang tidak dapat mengakui nilai dan norma yang berlaku. Lalu selanjutnya ada kelompok, suatu kondisi di mana sekelompok orang berperilaku di luar nilai dan norma yang berlaku. Lalu selanjutnya juga ada penyimpangan campuran, di mana individu sebagai anggota kelompok bertindak sebagai menyimpang dari nilai dan
norma yang berlaku di masyarakat. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya mau tanya nih ke Mbak Dana. Tadi yang disebutin Mas Budi tadi seperti judi, mabuk, sama si bullying itu termasuk ke bentuk penyimpangan apa? Penyimpangan individu, Pak. Benar nggak sih, Pak? Wah, betul sekali ya ternyata memahami materi yang diberikan. Jadi emang betul ya, seperti judi dan mabuk, si bullying itu termasuk penyimpangan individu, di mana karena ya dapat dilihat sendiri bahwa biasanya orang-orang lebih cenderung melakukan sendiri atas tindakannya sendiri, yaitu mabuk sama judi. Loh, Mas Adi ini kok lupa nggak pakai seragam ya? Gimana ini Mas alasannya, Mas? Iya Pak, mohon maaf Pak, nggak pakai seragam. Seragam saya ketinggalan di kos Pak. Saya ini di rumah. Oh, gitu. Ya sudah. Lain kali harus pakai ya. Jangan lupa karena kita sedang melakukan pembelajaran. Pak. Oke. Sekarang saya bagi dua kelompok untuk berdiskusi terlebih dahulu. Oke, tentang materinya itu mencari teori labeling dan teori anomi. Silahkan kalian cari terlebih dahulu, nanti kembali lagi ke sini ya. Kelompoknya yang pertama Adi sama Dana, lalu Budi sama Abad. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa Pak. Bisa, Pak. Oke, siap. Baik, silahkan berdiskusi terlebih dahulu. Bisa silahkan off cam dulu. Ya, udah 15 menit ya. Silahkan bagi perwakilan kelompok untuk bisa memberikan jawaban ya. Mungkin dari kelompoknya Budi, siapa yang akan berbicara? Halo Pak, nah, dari kelompok saya akan menjadi perwakilan untuk berbicara. Tadi kan disuruh mencari terkait teori anomi. Nah, dari yang kami cari tahu di internet tadi, teori anomi adalah kondisi individu atau kelompok yang berperilaku menyimpang dalam suatu akibat ketidakadanya nilai dan norma konkret yang menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat. Oke, jawaban yang bagus sekali dari Mas Budi. Kita berikan apresiasi terlebih dahulu. Oke, selanjutnya perwakilan dari kelompoknya Budi dan Dana, silakan. Saya, Pak, berdasarkan hasil diskusi saya dengan Adi, teori labeling merupakan teori di mana individu cenderung berperilaku menyimpang karena mendapatkan julukan atau cap negatif dari orang-orang di sekitarnya. Nah, contohnya itu ketika seseorang sekalinya membolos, kemudian dia dicap sebagai pembolos, maka hal itu akan melekat pada dirinya. Jadi dia bakalan keterusan gitu, Pak. Ya, tepat sekali ya jawaban dari Dana. Kita berikan apresiasi terlebih dahulu. Sebelum saya tutup pelajaran, saya akan berikan tugas individu ya terhadap masing-masing orang untuk mencari penyimpangan sosial dan cara mengatasinya bagaimana. Minggu depan kita bahas bersama-sama. Oke. Segitu dulu materi yang saya sampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan kita jumpa lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.